Apa saja sih macam-macam warna aura yang ada di lapisan tubuh energi manusia? Untuk kamu yang belum tahu apa warna aura kamu, bisa jadi dari beberapa yang nanti saya sebutkan, ada yang relevan dengan kamu. Jadi simak videonya sampai habis. Apa itu aura? Aura adalah manifestasi dari energi spiritual yang dihasilkan dari bioenergi dan yang dipancarkan oleh tubuh kamu, yang berinteraksi dengan medan elektromagnetik yang ada di udara dan menghasilkan warna-warna tertentu. Dan warna-warna tersebut itu membungkus tubuh manusia. Jadi secara garis besar, aura itu adalah karakter seseorang. Namanya karakter, ada yang positif, ada yang negatif. Artinya tidak ada aura yang baik dan tidak ada aura yang buruk. Warna aura yang muncul itu mencerminkan karakter kita. Nah, apa saja warna aura-aura ini? Aura berwarna hijau. Nah, aura berwarna hijau ini sering ditemukan pada dokter, terapis, perawat, healer, pepohonan, alam, dan pedesaan. Dan aura berwarna hijau ini merupakan cerminan atau pancaran dari titik yang disebut titik cakra jantung. Artinya, cakra jantung orang yang memiliki warna aura hijau cenderung lebih dominan. Lalu apa saja sisi positif dan negatif aura berwarna hijau ini? Aura yang berwarna hijau seringkali memiliki dorongan yang kuat untuk membantu sesamanya. Jadi pribadi orang yang berwarna aura hijau ini cenderung lebih mengutamakan orang lain, bahkan dirinya sendiri saja tidak dipedulikan. Seringnya seperti itu. Empatinya sangat tinggi dan juga sering memberi tanpa pamrih, kooperatif dan tidak tahan melihat sebuah penderitaan. Cinta merupakan kekuatan utama orang yang memiliki aura hijau. Namun apa sisi negatif dari aura hijau ini? Aura berwarna hijau umumnya mereka sering atau mudah tersakiti oleh kata-kata dan penolakan orang lain. Hal tersebut disebabkan karena sering menggunakan perasaan saat berinteraksi dengan orang lain. Artinya kamu perlu untuk bisa fleksibel antara menggunakan pikiran dan perasaanmu sehingga kamu tidak terjebak pada rasa baper. Kemudian lebih mudah menyesali dan menyalahkan pihak lain dan lebih mudah kecewa saat diabaikan atau tidak dipedulikan. Itulah kenapa kamu ketika berwarna aura hijau penting untuk lebih peduli terhadap dirimu sendiri dibandingkan ke orang lain. Karena satu-satunya orang yang bisa kamu pedulikan dan kamu cintai adalah dirimu sendiri terlebih dahulu. Setelah dirimu sendiri terlebih dahulu sudah cukup, tidak lagi membutuhkan rasa cinta kasih dari orang lain, baru kamu bisa berbagi ke luar diri kamu. Selanjutnya, aura berwarna biru. Aura berwarna biru itu seringkali ditemukan pada orang-orang yang memiliki komunikasi yang oke. Dan aura yang berwarna biru ini merupakan pancaran dari cakra tenggorokan. Artinya cakra tenggorokannya jauh lebih terang atau dominan aktif dibandingkan cakra-cakra yang lain. Itu yang membuat aura berwarna biru itu cerdas dalam berkomunikasi. Lalu apa saja sisi positif dan negatif aura biru? Aura ini itu mudah sekali melacak kebohongan atau mengetahui niat buruk orang lain. Jadi untuk kamu yang mudah melacak kebohongan orang lain, mengetahui niat buruk orang lain, nah bisa jadi kamu adalah aura biru. Kemudian sisi positif lainnya adalah senang menginspirasi, transparansi dan kebenaran adalah hal yang diinginkan orang yang beraura biru. Integritasnya tinggi, tanggung jawab, dan memegang teguh nilai-nilai positif. Lalu apa saja sisi negatif aura biru? Ketika mereka gelisah atau tertekan, itu cenderung menuntut. Kasar, tidak mau jujur, pelin-pelan, cerewet, suka menghasut, mudah meledak, reaktif, selalu ingin didengarkan, tapi tidak bersedia mendengarkan orang lain. Nah, untuk kamu yang merasa seperti itu, perlu dibenahi kembali, perlu ditingkatkan atau diperbaiki, sehingga kamu bisa mengurangi sisi negatif itu dan mengubahnya menjadi lebih baik. Dan sisi negatif lainnya adalah aura biru itu seringkali lari dari tanggung jawab dan mudah sekali iri atau dengki. Nah, untuk kamu yang pengen tahu aura kamu apa, kamu bisa klik link aja di
di deskripsi itu ada namanya scanning energy. Kamu bisa klik yang di situ untuk mengetahui warna aura kamu. Kemudian selanjutnya aura warna ungu. Aura warna ungu sendiri itu sering ditemukan oleh para guru, pemikir, filsuf, spiritualis, bahkan ilmuwan. Aura ungu sendiri itu cenderung lebih dominan di cakra mata ketiga. Jadi mata ketiganya cenderung lebih aktif atau intuisinya lebih tajam. Namun apa saja sisi positif dan negatif aura berwarna ungu ini? Biasanya orang berwarna aura ungu itu cerdas secara intelektual, memiliki sisi idealis, bijaksana, berjiwa bebas, rendah hati, intuitifnya tinggi, dan cenderung problem solvernya juga mantap. Kemudian pintar sekali dalam hitung resiko. Keinginan terbesar mereka adalah keingintahuan untuk mengetahui banyak hal di alam semesta ini. Namun apa saja sisi negatif dari aura warna ungu? Terkadang mereka itu tidak sabar ketika menghadapi lawan bicaranya. Apalagi jika lawan bicaranya itu tidak selevel dengan dia atau tidak sefrekuensi. Mereka malas berlama-lama meladeni orang seperti itu. Dan pada saat merasa tertekan atau merasakan emosi tertentu, aura warna ungu ini seringkali kesulitan untuk mengekspresikan atau mengkomunikasikan emosi yang dia rasakan kepada orang lain. Jadi biasanya ketika emosi, orang yang warna auranya ungu ini cenderung memilih diam dan meredakan emosinya terlebih dahulu. Selanjutnya, orang yang berwarna aura turquoise. Warna aura turquoise ini seringkali ditemukan oleh para CEO, dermawan, presiden, atau orang-orang yang kaya. Nah, apa saja sisi positif dan negatif aura berwarna turquoise? Sisi positifnya cenderung memiliki welas asih yang tinggi dan juga pintar dalam berkomunikasi dan merupakan salah satu aura yang seimbang. Biasanya warna aura turquoise ini orangnya cenderung lebih mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Produktif dan juga tidak ambisius dan juga memiliki rasa empati yang tinggi terhadap semua makhluk hidup. Kekuatan mereka terletak pada suara dan daya pengaruh mereka karena warna aura turquoise ini merupakan perpaduan antara warna aura biru dan hijau itu bertemu. Jadi antara cakra jantung dan cakra tenggorokannya itu bertemu sehingga menghasilkan warna turquoise. Lalu apa saja sisi negatif warna aura turquoise? Mereka cenderung kesulitan untuk menyeimbangkan pikirannya, sehingga pikirannya tuh cenderung lebih lari ke masa depan dan ke masa lalu. Dan kemudian mereka tuh juga sering terjebak pada pemikirannya sendiri. Jadi memang orangnya cenderung analitis dan kritis. Karena banyak ide-ide dan pekerjaan yang diselesaikan, itu biasanya membuat energi mereka itu juga cepat habis. Dan ketika sudah habis, biasanya juga mengalami kondisi stres. Jadi tantangan di aura turquoise ini adalah menjaga energi tetap stabil. Karena memang aura turquoise ini selain dia adalah aura yang cukup bagus, lebih banyak positifnya, namun yang perlu kamu pahami, kamu penting untuk menjaga energimu sehingga gak gampang keluar atau tidak gampang habis begitu saja. Sehingga kamu ketika bekerja, melakukan aktivitas tetap stabil secara pikiran, emosi, dan tindakan. Selanjutnya adalah aura berwarna kuning. Aura berwarna kuning itu seringkali ditemukan oleh orang-orang yang punya sifat ekstrovert atau orang yang ceria, pekerja seni, marketer, MC, yang dimana dia bisa membawa dirinya dengan baik. Sisi positif aura warna kuning ini adalah mereka ini melihat dunia dengan penuh semangat dan optimisme. Suka memberikan apresiasi dan juga mudah dalam bersosialisasi. Mereka cenderung punya selera yang tinggi terhadap penampilan dan fashion. Dan mereka juga lebih tampak mencolok ketika berada di kerumunan. Merupakan individu yang percaya diri dan lebih mengutamakan atau peduli dengan kondisi fisiknya. Kemudian aura warna kuning ini juga termasuk orang yang lincah dan cekatan. Namun apa saja sisi negatif dari aura berwarna kuning? Ketika berhadapan dengan kesulitan, itu mereka cenderung merasa bosan dan cenderung tidak menuntaskannya. Ketika kehabisan energi, mereka akan cenderung merasa stres. Pikirannya mudah sekali kedistraksi, susah fokus, mudah stres, dan ketika berkomunikasi seringkali tidak konsisten. Jadi perlu sekali menjaga konsistensi
esensi orang yang berwarna aura kuning ini. Karena warna aura kuning ini cenderung mencerminkan energi di bagian perut atau cakra pusar. Makanya ketika kamu melatih dengan stabil, olah nafas dengan baik, menjaga energi chi kamu khususnya itu dengan baik, itu akan menjaga warna aura dan perilaku kamu dengan lebih baik. Sisi negatifnya yang tadi bisa diminimalisir sehingga tidak merugikan kamu dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, aura berwarna magenta. Arti aura berwarna magenta ini sering ditemukan pada pekerja kreatif, berjiwa mandiri, unik, berani, dan punya selera humor yang tinggi. Dan sisi positif orang yang berwarna aura magenta adalah mereka tuh cenderung lebih melihat dunia itu sebagai petualangan. Jadi mereka lebih suka untuk mengeksplor dunia ini. Berjiwa optimis, energik, dan juga pemberani. Dan merupakan salah satu orang yang menentang arus utama dan pemikirannya cenderung out of the box. Jadi di luar pikiran. Dan mereka ini cenderung punya imajinasi yang tinggi, idealis, dan ambisius. Nah, apa saja sisi negatifnya? Mereka ini cenderung agresif, kemudian mudah tersinggung. Jadi ketika bertemu dengan orang yang tidak sejalan dengan mereka, mereka cenderung agresif, reaktif, egois, dan juga sulit untuk dinasehati ketika mereka itu banyak pikiran. Nah, itu adalah beberapa aura yang bisa saya sebutkan. Dan untuk kamu yang pengen tahu aura kamu tuh cenderungnya apa? Karena biasanya aura itu ada yang satu warna, ada yang dua warna. Paling bagus apa? Satu warna. Karena sebenarnya ketika satu warna, energi kamu sudah difokuskan untuk mencapai tujuan kamu. Misalnya yang tadi saya sebutkan itu adalah satu warna. Tapi ada juga mereka yang melakukan scanning energi punya dua warna aura. Misalnya ada yang hijau dan biru. Nah, ketika dua warna aura seperti itu, biasanya pikirannya atau hidupnya masih bercabang. Antara pikiran dan hatinya masih belum sinkron. Itu yang membuat masih memiliki dua warna aura. Artinya yang paling bagus sebenarnya adalah satu warna aura, dan warna aura itu bisa berubah. Sesuai apa? Sesuai karakternya. Ketika karaktermu berubah, maka warna aura berubah. Makanya banyak juga teman-teman yang sudah mengikuti private coaching, kemudian dia mengalami perubahan secara karakter, ketika di scanning lagi, ternyata warna auranya berubah. Atau mungkin yang tadinya dua aura, itu bisa jadi satu aura. Artinya di situ ada perbaikan atau pembenahan secara fokus, pikiran dan hatinya sudah mulai sinkron, sehingga dia lebih mudah biasanya untuk mencapai kesuksesan atau tujuan yang diinginkan. Nah, untuk kamu yang ingin tahu warna aura kamu apa, silahkan bisa klik yang ada di deskripsi atau di link bio saya, scanning energy atau spiritual energy assessment. Kamu bisa di link tersebut untuk menanyakan program scanning energy. Untuk lebih jelasnya, scanning energy sudah aku buatkan videonya di sini atau di sini. Kamu bisa tonton saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.